your church, with your community. kids, with your family. with your community. with your friends. Good morning and happy Sunday Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya mengucapkan pertama-tama Happy New Year dan welcome to our IFCF Atlanta Online Super Sunday. Untuk hari ini dan minggu depan kita switch ke kebaktian online karena COVID case yang sedang naik. Dan untuk precaution kita untuk sementara switch dulu ke online untuk hari ini dan juga minggu depan. Nah, untuk minggu-minggu yang berikutnya kita akan announce di minggu depan apakah kita akan kembali ke in-person service atau kita tetap untuk kebaktian online. Pada hari ini kita akan mengikuti bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan tim musik IFCF Jakarta. Shalom Jemaat Tuhan, selamat tahun baru 2022. Yuk mari sama-sama bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan Allah kita, sumber kemenangan kita. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi semampu. Tunduk padanya, pujian bagi Raja mulia, ku angkat
say together. We speak strength into this weary bones. We speak the healing power of the Lord. For in His name there are miracles. We speak nothing is incurable, 'cause we know nothing is impossible. For in His name there are miracles. Our God is more than able. Our God will never fail. He is always with us. He is faithful till the end. Come on and say
sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Yes Lord. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, aku tak gentar. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. It's always refreshing and encouraging to start the new year dengan fokus yang benar, yaitu dengan mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus di tahun yang baru ini. Thank you tim musik IFJF Jakarta for the wonderful praise and worship. Sebentar lagi kita akan membawa persembahan puluhan kita. Seperti biasa ada 3 cara, yaitu lewat Zelle atau Venmo dengan ID yang ada di sini, atau juga bisa lewat cek. Untuk cek, Anda bisa mengirim ceknya Anda ke alamat IFJF Atlanta yang ada di website kita di ifjfatlanta.org. Mari kita berdoa untuk persembahan dan puluhan. Tuhan Yesus, saya berterima kasih padamu untuk setiap pribadi saat ini. Engkau melihat mereka ketika mereka membawa persepuluhan dan persembahan saat mereka mengangkatnya padamu sekarang. Terima kasih atas urapanmu yang ada di sini, kehadiranmu yang ada di sini sekarang. Dan aku berterima kasih padamu bahwa Engkau menerima persepuluhan dan persembahan ini. Dan aku berterima kasih padamu bahwa Engkau menerima benih ini saat Engkau memberkati dan Engkau melipat gandakannya. Dan Engkau membuat tuaian kembali berlipat ganda kepada umatmu bahkan sekarang ini, dan aku berterima kasih untuk itu. Dan dalam nama Yesus yang perkasa, aku menyatakan bahwa persepuluhan ini dan persembahan ini adalah kudus dan dipisahkan bagimu. Dan dalam nama Yesus yang perkasa, aku menyatakan bahwa persepuluhan dan persembahan ini adalah untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan Engkau adalah Allah yang baik. Dalam nama Yesus, kita semua yang percaya katakan amin. Keluarga FGF, apa kabar semuanya? Terima kasih buat tim Praise and Worship yang membawa kita lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat tahun yang baru ini, di mana kita bisa mendapatkan halaman, chapter
yang exciting, yang akan membawa hidup bagi kehidupan kita semua. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus at the end of the sermon. Jadi kalau boleh siapkan roti dan anggur Anda semua ketika kita nanti sebentar lagi, kita setelah sermon akan diberitakan, message akan disampaikan, kita akan mengambil perjamuan bersama-sama dan kita minta untuk Tuhan bisa benar-benar menyertai kita dan darah Yesus membasuh segala apa yang kita akan bicarakan, yang apa yang kita alami bersama-sama. So mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang 2021. Dan hari ini minggu pertama di tahun 2022. Di mana kita Tuhan masih bisa mengatakan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Kami masih bisa mengucap syukur karena kehebatan-Mu. Hari ini kami Tuhan sebagai satu keluarga IFGF benar-benar bisa Tuhan memuji Engkau, menyembah Engkau dan mengatakan bahwa Engkau hidup dan karena itu masih ada hari esok bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan akan hadirat-Mu, terima kasih Tuhan akan keluarga-Mu, terima kasih Tuhan akan gereja-Mu. Dan hari ini kami membuka hati kami bersama-sama untuk menerima firman-Mu dan belajar tentang kebenaran-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan yang percaya katakan amin. Sebelum kita mulai, mari kita angkat Bible kita sama-sama. Kita akan mendeklarasi iman kita yang pertama kali di tahun 2022. Jadi saya minta untuk kita, boleh nggak kita bangkit berdiri? Boleh, saya minta yang lagi ada onsite sekarang atau yang lagi di rumah bisa bangkit berdiri bersama-sama. Jangan duduk, berdiri aja. Yang tadi berdiri tetap berdiri. Kita akan bersama-sama mendeklarasi apa yang kita katakan sepanjang tahun ini, sehingga ini yang kita aminkan sepanjang 2022 sebagai deklarasi iman kita bersama-sama. Saudara siap? Yang siap katakan siap. Mana suaranya yang siap katakan siap? Oke, here we go. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Well, selamat tahun baru bagi keluarga IFGF dan semua orang yang sedang bergabung, baik maupun kalian onsite atau online di rumah masing-masing, atau beberapa center-center yang sedang mengatakan I care onsite gathering. Saya mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru di 2022. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa atas 2021, atas penyertaannya. Dan kita bisa memasuki tahun 2022 dan mengatakan bahwa Tuhan tetap baik. Dan buat Anda semua yang nonton di YouTube, yang nonton di U-Channel, sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru. On behalf of the pastoral team, the leaders, buat teman-teman di sana, sekali lagi mengucapkan selamat tahun baru. A new year, a happy new year. Wow, nyampe juga ya di tahun 2022. Kita di sini sekarang mendapatkan start yang baru, a new beginning, permulaan yang baru. Kita juga bisa mengalami halaman yang baru. It's like a new chapter about to be unfold. Halaman yang baru kita bisa alami bersama-sama sebagai satu keluarga IFGF. A blank new page buat kita semua. Tradisi sebagai New Year, setiap New Year yang biasa kita lakukan setiap tahun, biasanya ada yang namanya New Year's Resolution.
Siapa yang di sini mempunyai New Year's resolution? Boleh tulis saya. Atau mungkin ada yang lagi online sekarang, boleh ngetik kira-kira New Year's resolution Anda satu aja. Nggak usah banyak-banyak. New Year's resolution Anda apa tahun ini? Dan mungkin yang lagi onsite bisa berpikir, apa ya New Year's resolution saya buat tahun ini? Buat saya secara pribadi selama 10 tahun lebih terakhir, ada satu resolusi yang saya selalu punya di nomor 1, yaitu belajar bahasa Mandarin. Itu selalu ada di nomor 1, tapi sepanjang 10 tahun ini gak pernah berhasil, teman-teman. Kita melihat berdasarkan survei di tahun 2021, survei kepada 141 miliar orang dewasa, 25% dari mereka tuh nggak punya yang namanya New Year's resolution. Mungkin tahun 2020 dan 2021 atau mungkin 2020 ya mungkin ya menjadi tahun yang lewat dan mereka akhirnya nggak bisa predik akan apa yang terjadi di tahun 2021 sehingga mereka memasuki tahun 2021 nggak punya ekspektasi. Kalau taruh ekspektasi, takutnya ekspektasi nggak dipenuhi dan akhirnya mereka penuh dengan kecewaan. Ada yang mungkin masuk ke tahun 2022 ini mengalami hal yang sama, nggak punya ekspektasi. Tapi bagi Anda yang menuliskan New Year's resolution, ada beberapa 75% lebih menuliskan New Year's resolution. Ada suatu ekspektasi yang dituliskan bagi kehidupan Anda masing-masing. Apa aja? Dan ini beberapa list yang dituliskan. Yang pertama adalah kesehatan. Untuk improve kesehatan pribadi atau keluarga dengan olahraga, dengan merubah cara pola makanan. Kepribadian atau self improvement. Wah, aku tahun ini mau baca 1 buku setiap bulan untuk bisa belajar, untuk bisa memperlengkapi diri sendiri. Ada juga New Year's resolution tentang keuangan. Tahun ini aku mau mulai untuk mengimprove atau menaikkan kondisi keuangan keluarga atau keuangan pribadi. Ada hal-hal yang harus saya sisihkan, ada hal-hal yang perlu saya save untuk masa depan. Jadi ada resolusi untuk keuangan mungkin. Atau ada resolusi untuk keluarga. Aduh, di tahun 2022 ini saya pengen untuk mempunyai waktu yang lebih banyak lagi buat keluarga. Atau saya ingin untuk melihat perubahan terjadi antara hubungan saya dengan orang tua saya, hubungan saya dengan anak saya. Ada yang punya resolusi untuk keluarga mungkin. Dan yang terakhir, kedua terakhir adalah kekasih hidup. Nah, buat Anda yang jomblo di sini mungkin punya resolusi, pokoknya pastor, pokoknya kojos di tahun 2022 saya nggak mau jomblo lagi. Yang nggak mau jomblo lagi boleh ketik atau teriakan amin. Atau yang lain mungkin yang terakhir karir. Aku pengen di tahun 2022 ini karir aku lebih baik daripada sebelumnya. Kesehatan, kepribadian, keuangan, keluarga, kekasih hidup, dan karir. Ini adalah the top 6 responses untuk orang-orang yang mereka isi di New Year's resolution mereka. Tetapi ya, hanya kurang dari 8% dari orang yang nulis tadi, which is 75% dari semua survei tadi, 8% aja yang nulis yang akhirnya menjalankan New Year's resolution mereka. Alasannya adalah selalu arus hidup. Waduh, ada arus hidup yang berbeda tahun ini di keluarga. Aduh, ada arus hidup yang berbeda pada pekerjaan. Bagi yang sekolah, aduh, ada arus hidup yang berbeda di sekolah. Ada arus hidup yang berbeda di kondisi negara. Berbagai banyak alasan atau faktor-faktor yang di luar dugaan yang membuat kita tidak bisa menjalankan New Year's resolution ini. Sehingga arus hidup ini menelan komitmen kita di awal tahun. Mungkin buat teman-teman kita yang mau mulai berdoa setiap pagi, mau mulai membaca Alkitab setiap pagi. Ini sebentar lagi kita akan memulai 21 hari puasa. Wah, tiba-tiba di hari ketiga, hari pertama niat, hari kedua niat, hari ketiga ada sesuatu hal yang terjadi. Lama-lama kalau kita nggak fight through,
lama-lama kita bisa kemakan sama arus keadaan atau arus hidup. Teman-teman, di tahun ini, first thing first. Sebelum kita menghadapi tahun 2022, saya mau ajak untuk kita semua bisa mengerti satu hal ini yang akan kita bahas bersama-sama. Jangan sampai kita kemakan arus hidup, kita sudah nulis resolution yang banyak dan akhirnya tidak ada yang terjadi. Saya mau ajak untuk kita kembali kepada firman Tuhan di awal tahun ini. Saya mengajak untuk kita semua bisa jangan sampai terhanyut dengan arus hidup. Jangan sampai kita kebawa dan mungkin tenggelam dengan arus hidup. Tetapi kita mau untuk kita bisa berdiri teguh di dalam Tuhan. Saya mau teman-teman keluarga dari IFGF ini untuk berdiri teguh. Jangan sampai kita tenggelam dalam arus masalah di tahun ini. Tapi kita harus sadar bahwa kita adalah orang-orang yang mempunyai Tuhan yang hidup. Kita mempunyai Tuhan yang hidup, yang tidak mati, tetapi yang hidup. Fakta yang harus kita ingat setiap hari dan sepanjang tahun ini dan sepanjang hidup kita adalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mengasihi kita adalah Tuhan yang hidup. Yang percaya katakan amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 3. First thing first, sebelum kita mulai apapun dalam kehidupan kita di tahun ini yang harus kita sadari, ini yang harus ada dalam pikiran kita. Kita akan baca sama-sama Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Saudara siap? Ayat pertama mengatakan begini, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang diajarkan, yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Ayat kedua, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dengan banyak tanda. Ia membuktikan bahwa ia hidup. Yang percaya katakan amin. Ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus secara berulang-ulang menampakkan diri. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saya percaya satu hal, kalau kita sadar bahwa Tuhan itu hidup. Tema message hari ini kita bisa amini bersama-sama bahwa ada hari esok. Because he lived, I can face tomorrow. Karena dia hidup, ada hari esok. Kita bisa baca tadi di Kisah Para Rasul 1 sampai ke 3, ayat 1 sampai ke 3 dikatakan bahwa Tuhan Yesus membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia hidup. Perlu gak sih dia buktiin sebenarnya memang dia hidup, dia Tuhan? Sebenarnya ya gak gitu. Tapi dia mau menyampaikan suatu pesan bagi murid-murid yang mengingatkan. Bagi murid-murid yang mengingatkan bagi Anda dan saya bahwa Yesus itu hidup dan tidak lagi mati. Segala penderitaannya udah selesai. Segala kesakitannya sudah gak ada. Udah gak ada lagi kesakitan, udah gak ada lagi penderitaan. Dan dikatakan banyak sekali dan diulang-ulang selama 40 hari dia menampakkan dirinya dan berbicara kepada mereka. Dikasih lihat, nih sudah selesai, nih penderitaannya udah kelar, udah gak ada sakit lagi. Banyak sekali loh tanda-tanda yang membuktikan bahwa dia hidup. Kalau saya lihat di tahun 2020, 2021 mungkin Anda juga bisa merenung sekarang ini. Di tahun 2020 dan 2021 saya sangat amat yakin pasti ada tanda-tanda, ada mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita semua. Ada hal yang Tuhan sudah lakukan, ada kebaikan Tuhan yang kita bisa rasakan sehingga kita bisa mengatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Dan karena dia hidup, ada hari esok bagi kita semua.
Dikatakan tadi di ayat ketiga bahwa selama 40 hari dia berulang-ulang. There's a repetition. Menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus melayani selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu dia melayani, itu adalah permulaan dari sesuatu yang besar yang akan terjadi dan yang kita rasakan sampai saat ini. Yesus mengingatkan untuk kita nggak melihat ke belakang, boleh honoring the past and being thankful akan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Tapi Yesus mau untuk kita melihat hari esok. Yesus mau untuk kita melihat apapun tentang kerajaan Allah yang ada di depan. Sesuatu yang akan terjadi. Karena dia hidup ada hari esok. Yesus mengingatkan tentang kerajaan Allah. Tetapi terkadang kita suka gak percaya. Makanya dikatakan diulang-ulang. Diulang-ulang. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, tentang kegerakan yang akan apa yang terjadi, yang akan merubah dunia dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Teman-teman di IFGF, saya mau untuk kita bisa lihat ke depan. Dia mau untuk kita bisa lihat ke depan. Yesus mau untuk kita nggak hanya melihat hal-hal di masa lalu, tetapi juga akan apa yang ada di depan. Dia mau untuk kita paham sekali, sadari sekali bahwa dia hidup. Makanya ada hari esok. Dia nggak mau hanya kita menceritakan kemenangan-kemenangan yang lama, tetapi ada kemenangan-kemenangan yang menunggu kita di hari esok. Dia mau untuk kita yakin bahwa dia hidup, karena dia hidup ada hari esok. Teman-teman, di tahun 2022, saya percaya ada hari esok yang indah bagi kehidupan Anda. Ada hari esok yang penuh dengan tanda dan mujizat bagi kehidupan Anda. Jangan sampai di hari kedua bulan Januari udah loyo dan udah capek. Atau mungkin dalam kategori 25% tadi yang gak punya ekspektasi apa-apa. Saya mau katakan bagi Anda yang di grup 25% itu, bahwa ada hari esok yang cerah bagi Anda dan saya. Jangan menyerah, tetap berharap, karena dia hidup, ada hari esok yang indah bagi Anda dan saya. Selama 40 hari loh dikatakan, Yesus muter, menampakkan dirinya, berulang-ulang berbicara kepada mereka dan mengingatkan bahwa ada hari esok. Kita akan melakukan puasa bersama-sama. Ingat ini teman-teman, ingat ini IFGF, bahwa ada hari esok bagi Anda dan saya selama Anda berpuasa, selama Anda berdoa. Amini itu dalam doa Anda. Amini itu dalam saat teduh Anda. Bahwa tahun ini adalah tahun di mana kita bisa melihat hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa ada hari esok yang menunggu buat kita. Berdoa yuk buat hari esok yang penuh berkat. Berdoa buat hari esok yang penuh pengharapan. Berdoa untuk hari esok yang penuh dengan kemenangan. Berdoa untuk hari esok yang penuh dengan tanda dan mujizat. Tapi ya, ada hal yang kita harus miliki dengan semangat hari esok ini. Ada hal yang kita harus perbaharui. Pertama adalah hati kita. Kedua adalah mata kita. Dan yang ketiga adalah pikiran kita. Untuk menghadapi tahun ini, untuk kita bisa meyakini bahwa ada hari esok, ada hal yang harus kita rubah. Hati kita, mata kita, dan pikiran kita. Kondisi hati kita, bagaimana kita bisa melihat, dan apa yang ada di pikiran kita. Kalau ini nggak dirubah, walaupun kita percaya, walaupun kita yakin, kalau hati, mata, pikirannya masih yang lama, akan sangat sulit untuk kita menjalani tahun 2022. Kejadian yang kita baca tadi di Kisah Para Rasul ayat 1 dan ayat ketiga itu kita bisa temukan di Injil juga.
Di Matius 28, Markus 16, Lukas 24, dan Yohanes 20. Ini suatu insiden yang penting sekali sampai ditulis di 4 Gospels, 4 Injil oleh 4 orang yang berbeda. Hari ini saya mau bawa untuk kita semua bisa masuk kepada Lukas 24 ayat 36 sampai 45. Di mana kita bisa melihat dari kacamata Lukas dan apa yang terjadi di sana. Lukas 24 ayat 36 sampai 45 mengatakan begini. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu itu gak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, ia berkata lagi kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Kita lihat ada ikan goreng yang terjadi di situ. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. 3 hal, hati, mata, dan pikiran yang harus kita rubah bersama-sama. Hati yang mana sih? Hati yang dirubah menjadi hati seperti apa? Yang saya temukan di ayat ke-36 ketika Yesus datang dan mengatakan, "Damai sejahtera bagimu." Saya percaya hati yang harus kita punyai untuk menghadapi tahun 2022 ini adalah hati yang penuh damai. Karena dikatakan Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagimu." Kita harus mempunyai hati yang damai. Hati yang damai. A restful heart. Peace in our heart. Di awal tahun itu merupakan hal yang berharga loh. Aset dalam kehidupan kita. Kalau kita mempunyai hati yang penuh dengan damai. Saya kemarin baru naik roller coaster di Universal Studio di Singapura sini. Saya naik yang namanya Cylon. Cylon itu saya lupa apa. I think Battlestar Galactica kalau nggak salah ya. Saya nggak pernah nonton, tapi saya ngeliat, ada muter-muter gitu. Saya udah lama sekali nggak naik roller coaster karena ya istri saya nggak kasih. Dulu sering sekali naik roller coaster, tapi karena sudah married dan sekarang udah punya 3 anak, jadi udahlah mendingan kamu nggak usah terlalu adventurous banget. Jadi kamu harus membesarkan anak-anak, nanti kalau ada apa-apa gimana. Tapi kemarin saya diajak sama adik ipar saya, adiknya Jessica, dia bilang, "Ayo kita naik roller coaster." Dan saya ngeliat istri saya memberikan kode oke. Ya, akhirnya saya masuk ke antrian naik roller coaster. Jujur, takutnya luar biasa. Takut karena sudah lama nggak naik, udah lama nggak merasakan roller coaster itu. Biasanya kalau ke tempat-tempat wahana seperti itu, saya bersama dengan istri saya udah kayak om-om ya sama tante-tante. Kita cuma pergi ke gift shop, terus duduk dan makan, menemani anak-anak. Udah beda dulu waktu kita masih muda, kita naik roller coaster dan segala macam-macam. Udah lama sekali kan. Udah lama sekali dan saya masuk tuh ke ruang tunggu di roller coaster itu. Takut. Saya takut karena deg-degan. Karena saya ngelihat diputer-puter. Gak cuma puter doang ya, tapi di spiral muter begitu. Waduh. Saya nggak tahu, jantung saya copot apa enggak, nanti asma saya kambuh apa enggak. Tapi waktu saya berada di depan gerbang itu, waktu belum saya masuk, saya bersama dengan adik saya ngelihat gitu ada orang-orang yang ada di sana dan mereka memasang seperti safety ya. Udah gitu mereka ada sabuk pengaman.
Dan giliran saya pas saya masuk, saya duduk di situ dan saya turunkan safety-nya dari atas dan saya masuk, saya kencangkan ikatan belt buckle-nya sampai ketat sekali, dan habis itu petugasnya datang memastikan untuk semuanya ketat, dan akhirnya dia bilang, "Oke, sir, you are ready." Bapak siap untuk ikut roller coaster ini. Tiba-tiba dari rasa takut sedikit takut, lama-lama kok jadinya nyaman gitu, aman. Karena saya berada di posisi dengan peralatan yang memastikan saya dari atas supaya saya nggak goyang, dan juga ada belt buckle supaya akhirnya saya pas lagi diputer-puterin itu saya nggak akan terlempar dan jatuh. Memasuki tahun 2022, perasaan saya kayak mau naik roller coaster ya nggak sih? Mungkin kita sudah pernah mengalami tahun baru sebelumnya, tapi ini tahun 2022, tahun yang baru, tahun yang diberikan kesempatan yang baru, halaman yang baru, kayak naik roller coaster. Dan mungkin hidup selama ini setiap tahun berasanya kayak roller coaster after roller coaster after roller coaster yang baru. Saya percaya ada harness, saya percaya ada pelindung, ada safety belt. Karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Kita bisa rasakan bersama-sama kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Sehingga dengan pelindung ini, dengan safety belt tadi, walaupun kita tahu 2022 ini akan ada roller coaster, kita akan dibawa naik, dibawa turun, kita diputer-puterin. Tapi kita bisa merasa damai loh. Kita bisa merasa peace di hati kita karena kita tahu bahwa Yesus ada dan melindungi kita semua. Yesus sendiri yang datang di tengah-tengah kita dan mengatakan, damai sejahtera bagimu. Saya percaya apa yang Yesus katakan pasti akan terjadi. Karena perkataannya selalu ya dan amin. Teman-teman di sini, tahun 2022 aku berdoa untuk damai sejahtera yang akan mengisi hati kita sama-sama. Damai sejahtera ini benar-benar kita bisa merasakan hal-hal yang penuh dalam kehidupan kita, hal-hal yang utuh dalam kehidupan kita karena kita tahu bahwa Yesus melindungi kita. Senang ya kalau kita bisa mengalami damai. Senang kalau kita bisa ngerasa aman di tengah-tengah Tuhan. Mungkin ada dari kita yang mendengar ini tapi masih merasa ragu. Atau mungkin masih merasa bingung. Atau ada yang belum percaya seperti yang tadi kita baca. Wah, saya mau katakan Yesus datang sekarang ini. Dan dia berbicara kepada Anda dan saya. Mengatakan damai sejahtera bagimu. Sehingga hati kita yang kita punyai adalah hati yang penuh dengan damai. Damai sejahtera itu adalah suatu kondisi yang kita nggak bisa peroleh terpisah daripada Tuhan. Kita nggak bisa merasa damai kalau kita nggak berada dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam damai sejahtera itu yang tadi saya katakan ada yang namanya ketenangan yang tidak bisa digoyangkan. Ada yang namanya kesadaran akan kasih Tuhan yang nggak bisa digoyangkan. Kedamaian itu diberikan supaya kita bisa tenang. Supaya kita bisa merasa aman dan tidak berkekurangan karena Tuhan itu cukup bagi kehidupan kita. Kedamaian itu memberikan kita kemampuan untuk kita selalu melihat Tuhan dalam segala masalah. Mengalahkan keraguan, mengalahkan ketakutan. Dan damai itu kita bisa katakan pada saat kita menyadari bahwa Dia hidup. Makanya kita mempunyai hari esok. Sadari bahwa Tuhan itu datang. Tuhan itu bangkit. Dia itu hidup untuk memberitahu kita semua bahwa masih ada hari esok. Saya berdoa untuk hati yang penuh dengan damai. Yang sekarang ini untuk menghapus segala ragu. Yang melahirkan pengharapan yang baru. Yang menemukan ketenangan yang tidak terganggu. Dan keutuhan yang tanpa syarat tertentu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang kedua adalah mata. Tadi yang pertama hati. Hal yang kedua adalah mata. Ayat ke-39 mengatakan begini. Lihatlah.
tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, ya aku ini, Yesus. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Mata yang melihat, mata yang menyaksikan kuasa Tuhan adalah hal kedua yang harus kita perbaharui. Jangan sampai kita menjadi orang yang #salah fokus. Ketika Tuhan memperlihatkan kuasanya dalam kehidupan kita, kita berfokus kepada hal-hal yang lain. Kemarin kita ada, beberapa minggu yang lalu sebenarnya, kita ada pertemuan antara beberapa bapak-bapak. Dan ada salah satu jemaat dari IFGF Jakarta, dia memberikan kesaksian yang saya nggak pernah lupa. Dia bilang pada waktu musim hujan kemarin, di bulan Desember atau November, atap rumahnya bocor. Dan akhirnya harus diganti dan melakukan sesuatu yang di luar biasa. Karena biasa kalau kita mengganti atap atau kebocoran di atap itu, bahkan genteng kita, itu dilakukan di musim kering. Kenapa? Ya iyalah, supaya rumah kita nggak kemasukan air kalau lagi hujan atau lagi apa-apa, supaya kita nggak panas dan segala macam-macam. Tapi harus dilakukan dan punya keyakinan karena ada dorongan dari doa bersama dengan keluarga. Oke, kita akan melakukan perbaikan ini di musim hujan, yaitu November dan Desember. Dia kasih lihat saya fotonya. banyak hal yang jadi mereka harus tidur di atasnya itu terpal gitu, tidur melihat langit-langit di musim hujan. Banyak loh yang bilang sama mereka, "Pak, apa benar Bapak mau untuk ini dilakukan di musim hujan? Apa enggak ntar berisik pas lagi tidur, pas lagi hujan turun? Biasa orang kalau memperbaiki atap itu di musim kering. Ini kenapa pas lagi musim hujan?" Tapi satu hal yang dia pelajari adalah dia taat sama Tuhan. Dan singkat cerita, dia bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Karena fokusnya benar, dia nggak berfokus kepada hal-hal yang lain, tapi dia berfokus kepada kuasa Tuhan. Matanya berfokus kepada Tuhan. Sehingga dia bisa melihat bahwa ada untungnya juga ini atap rumah dibangun di bulan November dan Desember. Supaya sekalian dites kalau hujan ya harus diperbaiki atau ditambah lebih baik lagi. Biasanya waktu saya bangun rumah saya waktu tahun 2015, setelah musim kering kita bangunnya nunggu sampai musim hujan, begitu bocor langsung kita perbaiki di musim kering atau pada saat itu kita nunggu lagi sampai musim hujan sampai akhirnya benar. Itu membutuhkan waktu yang lama buat saya dan Jessica dan di rumah kita. Tetapi teman kita yang sharing ini hanya dalam satu musim dia mendapatkan atap yang baru. Dia bisa melihat hal-hal yang orang lain gak melihat karena matanya fokus kepada kuasa Tuhan. Matanya fokus kepada cara Tuhan. Di sini Yesus meminta kita untuk melihat tangan dan kakinya. Dia mau kita untuk melihat segala hal yang dia sudah alami. Segala derita yang dia sudah jalani. Dan bagaimana dia menggenapi segala yang dikatakan kepadanya. Sehingga dia bisa mengatakan, orang-orang bisa melihat bahwa dia hidup. Dan gak hanya melihat, tapi juga merasakan. Kan dibilang suruh meraba. Suruh rasain. Setiap hari, yuk sama-sama kita bisa lihat. Menyaksikan, merasakan, meraba kuasanya. Kasihnya, kemuliaannya dalam kehidupan kita. Jangan sampai. Kita terlalu sibuk sehingga kita lupa melihat apa yang Tuhan sudah dan sedang lakukan dalam kehidupan kita. Fokus kita salah. #salah fokus. Saya mau untuk kita bisa buka panca indera rohani kita di tahun 2022. Untuk kita bisa melihat dan menyaksikan dan merasakan kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan setiap hari. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan setiap pagi. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan setiap malam. Saya mau ajak untuk kita bisa melihat dari kacamata Tuhan.
di tahun 2022 ini. Saya juga berdoa untuk kita bisa melihat dan merasakan kasih Tuhan, kebesaran Tuhan dan kuasa Tuhan di tahun 2022 ini. Kita bisa berfokus pada kuasanya. Mata kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan itu hidup. Kita akan menjadi orang percaya bahwa sebab Dia hidup, masih ada hari esok. Yang ketiga adalah pikiran. Tadi hati, mata, dan yang ketiga adalah pikiran. Pikiran yang apa? Pikiran yang mengerti firman Tuhan. Saya mau membaca di ayat ke-45. Dikatakan lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Mari kita ubah pikiran kita tahun ini. Mari kita ubah cara kita berpikir. Dengan pengertian akan kitab suci. Pengertian akan firman Tuhan. Selama 21 hari ke depan. Pada saat kita berdoa dan berpuasa bersama-sama. Dimanapun Anda berada, arahkan hati kita kepada Tuhan. Arahkan telinga kita kepada firman-Nya. Dan penuhi pikiran kita setiap hari dengan perkataan-perkataan kitab suci. 21 days. Mengerti kitab suci itu berbeda dengan membaca kitab suci. Mengerti dan membaca itu berbeda. To understand the word of God and to read the word of God is two different things. Bukan hanya membaca, tapi mengerti. Mengerti. Membaca itu mungkin sampai di sisi kognitif aja. Tapi kalau benar-benar mengerti itu artinya benar-benar meresap, menangkap maksud asli dan isinya penulis dari kitab itu. Sumbernya dari Tuhan. Kita mengerti isi hati Tuhan, menangkap isi hati Tuhan. Itu baru namanya mengerti. Adik saya adalah seorang aerospace engineer. Dia tinggal di Melbourne. Dia pernah bekerja yang ada hubungannya dengan NASA. Saya juga nggak ngerti. Dari apa yang dia baca dan dia pelajari, bukan hal yang saya ngerti sih. Saya pernah waktu dia kuliah, saya baca bukunya, nggak ngerti. Ketika saya baca, yang terlintas cuma hanya huruf di dalam kata-kata. Untuk saya mengerti, pasti harus saya dalami dan saya belajari. Karena saya nggak mau, jadi saya ya udah nggak. Tapi adik saya mengerti. Dia pelajari, dia mendalami sehingga itu menjadi dia. Dia adalah aerospace engineer yang mendalami dan belajar apapun tentang aerospace engineer. Saya nggak ngerti karena saya nggak belajar dan saya nggak mendalami. Begitu juga dengan firman Tuhan. Saya percaya adik saya meluangkan waktu atau memberikan waktu yang cukup setiap harinya untuk belajar, untuk mendalami hal-hal yang bersifat aerospace engineer waktu dia belajar. Yang tadinya nggak ngerti, akhirnya mengerti. Sama juga dengan kita, dengan firman Tuhan. Kita harus memberikan waktu yang cukup setiap hari sebagai orang percaya, orang beriman, Imam Matrajani, untuk kita bisa belajar dan mendalami firman Tuhan. Nggak cuma baca teman-teman, tapi kita bisa mendalami dan belajar firman Tuhan. Ada dorongan buat Yosua dari Tuhan supaya dia bisa mempelajari, memeditasi firman Tuhan pagi dan malam. Saya mau katakan orang yang kuat menghadapi hidup adalah orang yang hidup berdasarkan firman. Orang yang kuat menghadapi hidup adalah orang yang hidup berdasarkan firman. Buktinya begini, kalau Anda gelisah, Yohanes 14 memberikan kita janji Roh Kudus sebagai penghibur. Kalau Anda lemah, Mazmur 18 meyakinkan kita untuk memiliki keberanian. Kalau kita kesepian, Mazmur 23 memberikan kita kepastian akan penyertaan Tuhan meski kita lagi dalam lembah. Kalau kita lagi khawatir, Filipi 4 mengajarkan kita untuk berdoa dan bersyukur kepada Allah. Kalau kita butuh tuntunan, Mazmur 73 menyatakan pemeliharaan Tuhan. Tangan Tuhan yang selalu menuntun kita dan masih banyak lagi. Kalau kita mendalami firman Tuhan, kalau kita bisa mempelajari firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang kuat. Karena orang yang kuat menghadapi hidup adalah orang yang hidup berdasarkan firman. Kalau pikiran kita dipenuhi firman, kita pasti akan percaya bahwa ada hari esok.
Hari esok yang akan dilimpahkan berkat, yang akan dilimpahkan kasih dan kuasanya bagi kehidupan kita. Saya percaya teman-teman, selalu ada jawaban untuk setiap pertanyaan, selalu ada solusi untuk setiap pergumulan, kepastian untuk setiap keraguan, bimbingan untuk setiap kegelisahan, dan tuntunan untuk setiap kebingungan. Hati, mata, dan pikiran kita, our heart, our eyes, and our mind, yang harus diubahkan untuk kita bisa menyadari bahwa sebab Dia hidup, ada hari esok. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang meyakinkan kita bahwa ada hari esok yang tersedia bagi kita semua. Tahun 2022 ini adalah tahun di mana kita bisa merasakan kasih-Mu. Tahun di mana kita bisa mengalami damai sejahtera yang di luar pikiran kita, yang di luar akal logika kita. Kita akan bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri, dan kita bisa merasakan kasih dan kuasa-Mu secara luar biasa. Dengan yang belum kita alami sebelumnya, kita akan bisa melihat kehebatan-Mu. Kita akan bisa melihat tanda-tanda dan mujizat terjadi di depan kami sendiri. Aku berdoa Tuhan Yesus untuk pikiran kami bisa Engkau ubahkan dan Engkau bisa isi oleh firman-firman-Mu. Sehingga iman kami akan menjadi iman yang kuat. Kita akan menjadi orang yang kuat untuk menghadapi roller coaster di tahun 2022 ini. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Dan karena itu masih ada hari esok. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, boleh kita angkat roti kita tinggi-tinggi di atas kepala. Dan kita berdoa untuk kuasa dari salib Kristus bisa menjadi kekuatan bagi kita semua. Aku berdoa Tuhan untuk semua orang yang ada di tengah-tengah kami, yang membutuhkan terobosan baru, yang membutuhkan kesembuhan. Aku percaya dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, segala sakit penyakit sudah sembuh. Aku berdoa Tuhan sekarang juga kuasa dari bilur-bilur-Mu yang akan kami rasakan Tuhan dalam kehidupan kami. Aku berdoa dan aku percaya ini adalah karya-Mu yang mulia dalam kehidupan kami. Saya mau ajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk kita bisa makan bersama-sama dan kita bisa alami kuasa dari tubuh Kristus melalui roti ini. Dan mari kita bisa angkat sama-sama cawan ini yang melambangkan darah Yesus yang membasuh segala dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan untuk halaman yang baru. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang baru. Terima kasih for your second chances, third chances, fourth chances. Sehingga kita bisa mengatakan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Dan hari ini Tuhan saat kami mengambil Tuhan darah-Mu Tuhan yang dilambangkan oleh anggur ini. Dan aku berdoa Tuhan untuk kuasa darah-Mu bisa mengalir dalam hidup kami. Sehingga kami bisa mengalami pembasuhan dari Engkau. Tuhan, aku berdoa Tuhan Yesus oleh darah-darah-Mu Tuhan yang tercurah bagi kami Tuhan. Kami akan bisa mengalami kemenangan Tuhan. Pentebusan Tuhan dari Engkau sendiri. Kami terima kuasa darah Yesus bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meminum ini. Boleh kita ambil sejenak untuk kita bisa mengucap syukur akan tubuh dan darah Yesus. Ucapkan kata-kata bersyukur kepada Tuhan hari ini akan apa yang Dia sudah kerjakan, sedang kerjakan, dan akan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita semua. Mari jemaat IFGF ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan hari ini untuk setiap pergumulan demi pergumulan di awal tahun 2022 ini mungkin akan menjadi roller coaster, tapi ini roller coaster yang asik karena ada damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami. Aku berdoa Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu selalu bersama dengan kami. Jemaat Tuhan, jika Engkau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, aku percaya kehidupan-Mu akan diberkati, dipenuhi, dan dilimpahi. Kemanapun kau berada akan menjadi berkat Tuhan dari sekarang sampai Tuhan datang. Terima kasih, terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi, Happy New Year and God bless you.